Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda Rahmatika, NIM 20120110014 dari kelas Agroteknologi 3B. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan tugas kuliah 3 Fisiologi Tumbuhan. Soal pertama, penyerapan air dibedakan menjadi dua, yaitu penyerapan aktif dan penyerapan pasif. Penyerapan aktif terjadi melalui sel-sel rambut akar dan melibatkan gerakan simplas air dan menggunakan energi metabolisme, sedangkan penyerapan air pasif terjadi ketika tingkat transpirasi tinggi. Penyerapan pasif juga melibatkan apoplas gerakan air dan memanfaatkan energi surya untuk proses transpirasi. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan air. Proses pengangkutan air dapat terjadi melalui akar. Ada dua proses yang menyebabkan air dapat terkirim sampai ke daun. Yang pertama yaitu tekanan air dan yang kedua yaitu tarikan transpirasi. Saat partikel mineral banyak yang terkumpul di bagian stil, potensi air akan menurun sehingga banyak air yang masuk atau terosmosis ke stil. Dan banyaknya air yang mengalir dari korteks ke stil ini menghasilkan suatu dorongan besar yang memaksa cairan masuk dan naik di dalam silem. Peristiwa ini yang dimaksud sebagai tekanan air. Mekanisme transpirasi. Pada transpirasi, hal yang paling penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Ada banyak langkah di mana perpindahan air dan banyak faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transporasi. Nomor 2 yaitu air diserap melalui rambut akar, selanjutnya rambut akar kemudian melalui korteks dan endodermis, kemudian silem dan akar. Kemudian penyerapan air dibagi menjadi dua, yaitu penyerapan air aktif dan penyerapan air pasif dengan melalui pengangkutan intravaskuler dan ekstravaskuler. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengangkutan air dan terjadi proses transpirasi, yaitu berkurangannya air dalam bentuk uap melalui stomata. Soal nomor 3, karena akibat kekurangan air pada tanaman berada pada turgor dengan nilai 0 dan pada tanaman yang kekurangan air hanya memiliki ukuran sel yang kecil dibandingkan dengan tanaman yang cukup air. Sekian, terima kasih.